Kedua kelas kita. Pagi semuanya ya. Baik, senang sekali. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di kelas. Kalian dalam keadaan yang sehat, ibu juga dalam keadaan yang sehat. Baik anak-anak, hari ini bulan apa ya? Oktober. Ada satu hari, ada satu tanggal di bulan ini yang akan kita peringati sebagai hari bersejarah, mengenang peristiwa perjuangan para pemuda. Kita peringatinya di tanggal 28 Oktober. Hari apa? Sumpah Pemuda. Hari apa, Fadil? Hari apa, Ida? Sumpah Pemuda. Hari apa, JL? Hari Sumpah Pemuda, di mana para pemuda se-Indonesia mengikrarkan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Baik, berdiri semua di tempat masing-masing, kita nyanyikan lagunya ya. Siswa 3A hari ini apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Belajar dengan semangat, dengar dengan seksama. Siswa 3A semuanya hebat. Hebat. Ibu guru hari ini apa kabar? Baik. Siapkah mengajar kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami dengar, dan kami paham. Baik. Alhamdulillah. Nah, terima kasih. Hari ini kita akan belajar matematika. Nanti belajar matematika karena di hari Jumat kita ada yang namanya pembelajaran matematika. Minggu kemarin, sehari kemarin kita sudah belajar matematika tentang ukuran berat, ukuran waktu. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang ukuran panjang. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian paham apa yang digunakan
gunakan dalam melakukan pengukuran panjang. Ya, dan supaya kalian paham satuan-satuan dalam ukuran panjang. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya sama kalian, sudah ada yang pernah melihat yang namanya meteran? Mari coba nih, kita lihat ya. Nih, gambar apa nih? Iya, ini meteran, tapi disebutnya apa? Bukan garis, ini disebut jangka sorong. Iya, bukan disebut jangka sorong. Ininya bisa digerakkan ya, anak. Dia punya yang namanya rel di sini di dalamnya, dan itu bisa digerakkan, ya, ke kiri dan ke kanan. Ini adalah jangka sorong. Kemudian ini ada gambar lagi. Nih, gambar apa nih? Iya, ini disebut juga meteran saku. Kenapa disebut meteran saku? Iya, pertama dia ukurannya kecil, bisa digulung, segulung jempol gini, makanya bisa dimasukkan ke dalam saku. Makanya disebut sebagai meteran saku. Kemudian ada lagi, gambar apa nih? Garis. Ini kalian semua punya ya? Punya, kalian semua punya di tas. Karena ini biasa dipakai sehari-hari untuk belajar. Baik, kemudian ada lagi nih, gambar apa ini? Nah, ini adalah tangga satuan dalam ukuran untuk mengukur panjang, ya kan? Nih, tangga satuan. Oh maaf, bukan yang ini, salah. Bukan yang ini ya. Nanti ada yang ukuran panjang. Sebentar. Ya, hampir sama, tapi ukurannya beda. Kalau di panjang itu kita kenal. Yang pertama ada kilo. Yang kedua, hektometer. Yang ketiga, hektometer. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, hebat. Tepuk hebat. Ibu tanya, samakah tinggi lemari dengan tinggi meja? Beda. Samakah panjang buku dengan panjang penggaris? Beda. Sama? Beda. Beda. Samakah tinggi pintu dengan tinggi jendela? Beda. Kita membuktikan bedanya dengan apa? Ukurnya. Dengan cara apa Pak Ida? Ukur. Dengan cara mengukur. Dengan cara apa Ida? Ukur. Dengan cara mengukur. Dengan cara apa Cika? Mengukur. Kemudian alat ukur yang kita pakai apa Cika? Meteran, Bu, meteran. Biasanya kalau kita mengukur benda-benda besar seperti pintu, lemari, itu kita akan menggunakan yang namanya meteran rod atau rollmeter, ya. Rollmeter kita gunakan untuk memakai ukuran mengukur benda-benda yang panjang dan besar. Baik, sebelum kita masuk ke hitungannya, cara mengukurnya, kemarin sudah bernyanyi juga ya, cara menghafal satuan ukur panjang, ya. Yuk kita nyanyi dulu sama-sama lagu ini. Ya. Naik, naik, tambah satuan.
soal, sebelum mengerjakan soal, kita akan lihat tayangan penjelasan tentang bagaimana cara menghitung satuan panjang. Kita lihat penjelasannya ya, anak-anak di sini ya. Five, four, three, two, one, zero. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Matematika kelas 3. Kita akan belajar tentang satuan panjang. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang alat ukur panjang, sekarang kita akan belajar tentang satuan panjangnya. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Semangat ya. Kak, Beni mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Tanya Beni. Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm itu sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis dengan huruf M saja. Jawab kakak Beni. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya benar, garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berapa? 1 meter sama dengan berapa? 1 sentimeter. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi percakapan Beni dengan kakaknya. Di sini ada satuan panjang yang kita pelajari, bahwa di sini ada 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, cm itu adalah sentimeter. Hasil pengukuran panjang sebuah benda itu biasanya ditulis dengan satuan meter atau M ya, disingkat M, dan sentimeter atau cm ya. Hasil pengukuran jarak buat tempat itu juga bisa diukur dengan meter atau kilometer ya, meter atau km. Nah, di sini ya kalian perlu ketahui ini adalah nama-nama satuan panjang. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita belajar lebih dahulu tentang tangga ukuran panjang. Berikut ini adalah konversi beberapa satuan panjang atau nama-nama. Nah ini ya, Amel. Nah nih, berikut ini adalah konversi beberapa satuan panjang, dimulai dari km yaitu kilometer, km hektometer, DAM dekameter, kemudian meter, DSM adalah desimeter, CM adalah centimeter, dan paling bawah itu adalah milimeter. Satuan panjang ada km ya, km itu adalah kilometer, hm itu hektometer, DAM itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, dan mm itu adalah milimeter. Nah adik-adik, ini adalah satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Nah, adik-adik yang hebat, jika kilometer turun ke bawah ya, dari kilometer turun ke bawah atau tangganya turun ke bawah seperti ini, maka setiap turun 1 tangga itu dikali 10. Nah nih, ingat tadi dalam lagu kalau turun kali 10. Nah inilah terbukti kan penjelasan dari Kak Citra, kalau setiap turun tangga maka dikalikan dengan 10. Ini ya, Ibu lanjutkan.
Kalau naik satu tangga, misalnya ya, dari milimeter ke sentimeter misalnya, itu dibagi 10. Jadi ada lagu seperti ini adik-adik. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Nah itu ya, itu kalau untuk menghafalkan tangga ukuran. Ini Sama ya? Sama dengan yang kita nyanyikan tadi. Lanjut. ini dia tangga ukuran yang harus kita hafalkan. Ini dia tangga ukuran, ayo kita hafalkan. Kalau turun kali 10, naik bagi 10. Kalau turun kali 10, naik bagi 10. Kalau dibuat lagu seperti itu adik-adik. Jadi kalian harus paham dulu ya. Kalau turun satu tangga itu dikali 10. Kalau naik satu tangga dibagi 10. Nah contoh nih soal tentang panjang. 3 km itu sama dengan titik-titik meter. Kalau memakai tangga ukuran, kita lihat dari kilometer ke meter itu turun berapa tangga. Nah, adik-adik jangan hitung begini, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Jadi turunnya 4 Kak Citra. Tidak seperti itu Nah nih, 3 kilometer sama dengan berapa meter? Lihat di tangga ukurannya. 1000. Iya, ini turun satu tangga. 1. Tadi kalau turun satu tangga diapain? Dikali 10. Dikali 10 ya Fadil ya? Iya tidak? Iya, dikali 10. Kemudian turun lagi diapain lagi? Dikali 10. Dikali 10. Kemudian jika turun sekali lagi diapain lagi? Dikali 10. Berarti berapa kali turun? 3 kali turun. Sama dengan 3 kilometer 3 dikali 10 pertama dikali 10 kedua dikali 10 kedua sama dengan 3 dikali 1000. Sama dengan berapa di sini Davina? Berapa Davina? 3000. Samakah jawaban kita dengan jawaban Kak Citra? Kita lihat. Ya, kita lihat lagi penjelasan dari Kak Citranya. Mahaminya ya, jadi kita turunnya seperti ini. Kilometer ke hektometer itu dihitung 1, berarti dikalikan 10. Hektometer ke dekameter turun lagi 1 ya, berarti sudah dikalikan 10 lagi. Dekameter ke meter turun lagi 1 tangga, berarti dikalikan 10 lagi. Nah kita tulis 3 kilometer dikali 10-nya sebanyak 3 kali. Ya, dikali 10, dikali 10, dikali 10. Nah di sini 3 dikali 10 dikali 10 dikali 10 adalah 1000. 3 dikali 1000 sama dengan 3000. Nah, siapa tidak yang lingkungan Kak Citra nih? Sama. Berarti sudah betul ya. Ibu hapus. Kita lihat lagi contoh soal dari Kak Citra. Masih tentang soal konversi panjang. Kita lihat lagi ya contoh soal lainnya. 3000 apa? 3000 meter. Ya, ingat ya, kalau turun satu tangga dikali 10 ya. Contoh lagi, 5000 mm itu sama dengan berapa meter? Nah, kita tulis dulu 5000, lalu kita lihat di sini memakai tangga ukuran dari milimeter ke meter. Naik berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, kalau naik tadi itu dibagi 10. Nah, kalau naik tadi, kalau turun kali 10, naik diapain? Dibagi 10. Dibagi 10. Baik, ini ada contoh soalnya 5000 mm
lihat di gambar. Berarti dia ada kenaikan berapa? 1, 2, 3. Baik, lanjutkan kita lihat hasilnya dari Kak Citra. Sampai Berarti di kalian sini bisa hitung dibaginya ya 10 sebanyak bukunya. 3 kali. Nah, ini adik-adik 10 3 kali itu sama dengan 1000 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini 5000 dibagi 1000 sama-sama punya angka 0. Kita coret semuanya ya. Di sini punya angka 0 sebanyak 3, di sini juga punya angka 0 sebanyak 3. Ketemu pembagian 5 dibagi 1. 5 dibagi 1 adalah 5. 5 apa? 5 meter. Jadi 5000 mm itu sama dengan 5 meter. Nah, sekarang Kak Citra itu punya cara cepat nih untuk mengubah satuan panjang. Ternyata Kak Citra punya cara cepat mengukur atau mengubah atau mengkonversikan satuan panjang. Perhatikan ya, cara cepatnya bagaimana. Boleh sambil ditulis di buku tulis matematikanya supaya kalian nanti lebih paham. Sambil memperhatikan tayangan, sambil mencatat apa yang perlu dicatat. Ya, kita mulai lihat penjelasan Kak Citra. Gimana sih Kak cara cepat mengubah satuan panjang? Kita lihat sama-sama, Nana. Tidak memakai tangga ukuran, tapi di sini kita memakai kotak ukuran. Nah, contoh 7 km itu sama dengan berapa meter? Adik-adik buat seperti ini, kotak seperti ini, lalu kalian tuliskan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, seperti ini. Lalu kita lihat soalnya, 7 km. Berarti kita tuliskan angka 7-nya di kilometer, berarti di sini. Tulis. Lalu yang di 7 itu kemana? Oh, ke meter. Nah, meternya ini kita dikali ya. Lalu dari 7 ke meter ini, yang kosong ini kita beri angka 0 sampai ke meter. Ya, paham ya? Nah, sudah ketemu hasilnya. 7 km itu sama dengan 7000 meter. Nah, nih cara cepatnya. 7 km sama dengan berapa meter? Ini cara cepatnya. Cara cepat selain tadi dengan cara mengalir atau membagi nih. Dari kilometer ke meter itu turun atau naik? Turun berarti diapain kok dia? Dikali. Berarti selain mengalihkan dengan 10, ternyata Kak Citra punya cara yang lebih cepat. Caranya adalah seperti ini. Dibuat dulu nih. Tangga satuannya dibuat mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter sampai milimeter. Kemudian yang ditanyakan apa? Amel, yang ditanyakan apa Amel? Berapa meternya? Iya, yang ditanyakan adalah meternya ini berapa? Oh, dari 7 km ke meter berapa sih Kak? Berapa sih Bu? Nah, lihat 7 km. 7-nya ada di kilometer. Nih, taruh angka 7-nya. Setelah itu diapain? Lihat meternya. Meternya ada di mana? Oh, di sini Bu. Turunkan. Ya, kemudian diapain Bu? Tuliskan nolnya di meter. Setelah di meter ditambahkan nolnya di dekameter. Ditambahkan lagi di hektometer. Ketika di kilometer ini sudah ada angka 7. Maka diperolehlah hasilnya yaitu 7000 meter. Artinya 7 km sama dengan 7000 meter. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya Kak? Belum, baik. Ibu lanjutkan dengan contoh soal lain ya. Meter. Kita lihat ya contoh berikutnya. 15 dekameter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, kita buat seperti ini. Lalu 15-nya kita tulis lurus dengan dekameternya di bawah dekameter. Nah, kita tulis di sini. Lalu diubah menjadi sentimeter. Sentimeternya kita lingkari. Nah, dari dekameter ke sentimeter ini kita tambah 0.
nolnya ya. Lalu baru kita tulis 15 dekameter itu sama dengan 15.000 cm. Jadi anak-anak yang hebat tidak perlu mengalihkannya ya dengan cara seperti ini. Berikutnya kita lihat nih, kalau sekarang dalam tangga ukuran itu naik atau dibagi, bagaimana? Nah, tadinya turun ya. Kalau turun tinggal mengalihkan. Kalau cara pertama, cara keduanya tadi dengan memasukkan ke kotak-kotak satuan panjang. Sekarang gimana kalau naik? Kita perhatikan contoh soal yang tangganya naik mulai dari sentimeter naik ke meter. Gimana penyelesaiannya? Kita lihat sama-sama. Caranya dengan cara cepat seperti ini. Yuk kita lihat di sini ya. 7.200 cm itu berapa meter? Nah, anak-anak yang hebat, kalian tuliskan dari sentimeter ini, ya dari sentimeter itu urut ke depan, ya. Jadi dari sentimeter ini kalian tuliskan angka 0,027 di masing-masing kotak. Jadi begini, 0,027. Jadi Lihat ya perbedaannya. Kalau tadi naik itu adalah dimulai dari depan. Penulisan angkanya dari depan. Bedanya ketika naik dimulai menuliskan angkanya itu dari belakang. Ya. Nih, ini adalah contoh soal yang naik tangga. Contoh soal yang naik tangga penulisannya dari belakang. Sentimeternya adalah dari 0 yang paling belakang. Nih. Kemudian ambil lagi 0 yang selanjutnya, tuliskan di desimeter. Kemudian lagi 2-nya kita letakkan di meter. Terakhir adalah 7. 7 ternyata berakhir di dekameter. Maka diperolehlah hasilnya yaitu 7.200 cm. Sama dengan berapa meter? Kita lihat jawaban dari Kak Citra. tulis dari belakang 0,027 ya dari sentimeternya. Lalu meternya kita beri tanda lingkaran karena diubah dalam meter. Nah sekarang yang di belakang meter itu kita hapus angka nolnya. Nah ketemu berapa di sini? 72. Maka 7.200 cm itu sama dengan 72 meter. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat lagi. Ini dicoret ya berarti ya. Desimeter sama dengan titik-titik meter. Nah, 68 meter. Mudah ya adik-adik ya. Sekarang ada contoh lagi. 400 meter ditambah 150 cm sama dengan titik-titik desimeter. Nah ini adalah soal penjumlahan dari dua satuan panjang. Kalau tadi hanya satu-satu, yaitu kalau tadi kan hanya seperti ini. Nah sekarang ini ada soal, contoh soal yang dua satuan yang harus dijumlahkan. Kalau tadi hanya 2.700 cm sama dengan berapa meter. Nah ini yang tadi. Yang sekarang ini adalah dicontohkan lagi untuk contoh soal yang ketiga. Kalau tadi masing-masing turun kemudian naik. Nah ini ada soal yang harus menjumlahkan dari dua konversi ya. Nih 400 meter ditambah 150 cm sama dengan berapa desimeter. Kita lihat jawabannya Nana. Nah sekarang kita ubah dulu yang 400 meter. Berarti kalau 400 meter diubah ke desimeter. Ya meter di sini, desimeter di sini. Oh berarti turun kan? Nah kita tulis 400 lalu ke desimeter. Nah ditambah 0. Ketemu 400 meternya itu sama dengan 4.000 desimeter. Sekarang kita tambah 150 cm ke desimeter. Ternyata sentimeter ke desimeter itu naik. Nah kita tulis dari belakang 0 dari sentimeternya
1. Nah, di sini desimeternya kan sudah dilingkari. Berarti yang setelah desimeter kita coret angkanya, yaitu angka 0 ini ya. Nanti kalau berbeda kalau nanti pecahan adik-adik ya, nanti kalian akan pelajari di kelas 4. Nah, 150 cm itu ketemu 15 desimeter. Baru kita tambahkan 4000 desimeter ditambah 15 desimeter sama dengan 4015 desimeter. Itu tadi ya hasilnya 4015 desimeter. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini anak-anak? Sudah paham semua? Baik, ini ada contoh lagi yang lain. Contoh berikutnya, 50 hektometer ditambah 6000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, kita buat seperti ini. Kita lihat dulu 50 hektometer. Hektometer di sini jadi kilometer. Jadi kalau ada soal gabungan seperti ini, konversi satuan panjang 1 dengan konversi panjang satuan 2, satuan panjang yang kedua itu dijumlahkan, maka di sini kita harus buat tabelnya itu susun ke bawahnya 2. Kalau hanya 1 konversi cukup 1 tabel. Kalau 2 kita buat 2 ya, karena dijumlah. Ya, sebentar kita lihat lagi dulu penjelasannya. Tadi kan naik. Nah, kita tulisnya berarti dari belakang. Hektometer dulu di sini 0, lalu datanya 5. Nah, yang di belakang ini ya kalian harus ingat. Berarti kita coret nih nolnya karena di sini kilometernya lingkarannya. Sekarang kilometer itu berapa kilometer? Meter ke kilometer ternyata naik ya. Kita tulis dari belakang. Di sini ya kita tulis 0 0 0 6 karena 6000 ya. Lalu kita coret angka 0 yang yang ini ya, yang di bawah kilometernya. Ya, kita coret seperti ini ketemu 6. Berarti di sini 5 km ditambah 6 km sama dengan 11 km. Sudah paham sampai sini? Belum tulis. Baik nih, Ibu ulang sekali lagi. Ya, yang di bawah kilometernya. Ya, kita coret seperti ini, tulis 0 0 0 6 karena 6000 ya. Lalu kita coret angka 0 yang di yang ini ya, yang di bawah kilometernya. Ya, kita coret seperti ini ketemu 6. Berarti di sini 5 km ditambah 6 km sama dengan 11 km. Nah, baik. Sampai di sini ya, paham penjelasan dari Kak Citra. Paham, ada yang mau tanya? Boleh. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ibu kasih waktu yang mau bertanya. Adakah yang mau bertanya, Fadil? Silakan mau tanya apa, Fadil? Kalau yang versi ribuannya sekarang, yang versi ribuan tadi sudah ada 6000 kan? Ibu ulang ya, Fadil ya. Nih, perhatikan, perhatikan. Tadi ada di bagian 6000. Ini versi ribuannya 4000 desimeter ditambah 15 desimeter sama dengan berapa desimeter? Ibu ulang di sini buat Fadil. Ibu ulang sekali lagi. Baik, perhatikan sama-sama ya teman-temannya ya. Nah, di sini desimeternya kan sudah dilingkari. Berarti yang setelah Baik, nih. 400 meternya itu sama dengan 4000 desimeter. Sekarang kita tambah 150 cm sama desimeter. dengan berapa desimeter? 400 meter sama dengan berapa desimeter? Dihitunglah di sini. 400 meter, tuliskan 400-nya berapa desimeter? Desimeternya kita lingkari Fadil. Ya, kemudian kita tulis angka 0 di belakangnya. Kemudian barulah kita lihat di sini. 400 ada 01 di desimeter sehingga terlihatlah hasilnya yaitu 4000 desimeter. Ini untuk mencari 400 meter ke desimeter. Diperolehlah 4000 desimeter. Kemudian sekarang kita mencari 150 cm sama dengan berapa desimeter. Inilah cara mencarinya. Kita lihat lagi. Ternyata sentimeter ke desimeter itu naik. Nah, kita tulis dari belakang 0 dari sentimeternya
5, 1. Nah, di sini desimeternya kan sudah dilingkari. Berarti yang setelah desimeter kita coret angkanya, yaitu angka 0 ini ya. Nanti kalau berbeda, kalau nanti pecahan adik-adik ya, nanti kalian akan pelajari di kelas 4. Nah, 150 cm itu ketemu 15 desimeter. Baru kita tambahkan 4000 desimeter ditambah 15 desimeter sama dengan 4015 desimeter. Baik, Fadil jelas ya? Baik, baik anak-anak. Selesai sudah tayangannya, semoga kalian paham. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan langsung ke latihan soal. Ya. Di balik batunya, karena ini adalah diskusi. Boleh didiskusikan. Ada yang lebih? Ya, lupa. Kurang berapa? Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Sudah, boleh dikerjakan diskusi ya. Diskusi dengan temannya. Boleh. Jangan lupa tulis namanya di lembarnya. Belum dapat? Tidak apa-apa. Tapi sama Fabian dulu diskusi boleh ya. Sudah dapat semua? Sudah, boleh dikerjakan diskusi ya. Diskusi dengan temannya. Boleh. Ya, diskusi. Boleh saling menjelaskan kalau ada temannya yang tidak paham. Boleh. Benar, dibikin seperti ininya jadi gampang. Dibikin kotaknya seperti kasih yang sudah dibuat kasih. Kira kamu juga kan? Nah, seperti Amira dibuat seperti ini. Betul. Ini nanti gampang dapat hasilnya ya. Seperti ini.
spionnya pas seperti habis padahal mana kotaknya seperti habis ini yang dibuat ya ada gunakan seperti itu. Iya.
Mana? Kelompok 2. Sudah? Oh. Oke, ini mau ke depan ya. Kelompok yang sudah selesai dikembalikan lagi bangkunya semua. Kembalikan lagi bangkunya semua. Ayo namanya Doi.
bullying ya. Artinya semua teman, semua sahabat, tidak ada lawan, yang ada hanya kawan. Baik, tadi sudah Ibu lihat hasilnya ya. Dan alhamdulillah rata-rata sudah mulai paham. Kelompok 1 tadi mengumpulkan pertama. Kelompok 3 ya. Fadil kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah mengumpulkan pertama dan memperoleh hasil 90. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dilanjutkan dengan kelompok 2, yaitu kelompoknya Shika mengumpulkan urutan kedua dan hasilnya adalah 90 juga. Tepuk tangan buat kemudian kelompok 3 kelompok 1 oleh kelompok Davina. Di sini Ibu lihat hasilnya sudah bagus juga, tapi masih ada 2 yang salah, berarti masih bagus. Mendapat 80. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 4 Irama Ayu dan kawan-kawan. Kelompok 4 Irama Ayu dan kawan-kawan mendapat 80 juga sama. Tepuk tangan. Kelompok 5 Indah dan kawan-kawan memperoleh 1, salahnya 2, 3, mendapat 70. Masih harus dicoba lagi ya. Baik, itu tadi lagi yang soal yang pertama. Masih ada berarti kelompok yang masih nilainya masih kurang ya. Dapatnya 70 tapi tidak apa-apa. Ibu yakin masih mau berusaha untuk memperbaiki nilainya. Ya, kita nyanyi lagi lah sama-sama tentang naik-naik tangga satuan supaya lebih hafal lagi, supaya lebih ingat lagi. Yuk. Yang belum hafal sambil nyanyikan supaya hafal. Naik tangga satuan, jangan lupa itu. Naik satuan tangga, jangan lupa itu. Naik tangga satuan, jangan lupa itu. Naik satuan panjang, jangan lupa itu. Ya, hari ini sudah belajar tentang ukuran panjang. Ada nggak yang bisa menyimpulkan apa itu ukuran panjang yang kita pelajari hari ini, Fadil? Apa itu ukuran panjang, Fadil? Satuan panjang itu apa? Apa? Iya, Davina? Iya, Almira? Iya, kemudian kasih? Iya, Irama? Benar-benar. Nurul? Cika, Rafaninda? Iya,
usia satuan pandang itu, pengukuran panjang dilakukan untuk mengukur benda yang berbeda-beda ukurannya, dimulai dari ukuran kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kita akan menggunakan satuan-satuan itu sesuai kebutuhan. Ya, berarti hari ini sudah nambah atau belum sih pengetahuan kita? Sudah tambah atau belum? Sudah tambah atau belum, Amel? Sudah tambah atau belum, Abi? Sudah tambah atau belum, Dava? Sudah. Apa itu apa? Tidak. Ilmu apa tidak? Ilmu pengetahuan apa tidak? Ilmu pengetahuan apa, Pati? Ilmu pengetahuan tentang mengukur benda dengan satuan panjang. Baik, kalau tadi sudah ada yang namanya tes pertama dan ternyata kelompok 7 masih banyak yang belum mengerjakan, sehingga mengerjakan sesuai perintah atau urutan yang disampaikan di penjelasan video tadi. Akhirnya nilai yang diperoleh masih kurang. Baik, sekarang Ibu akan berikan tes yang kedua untuk mengetahui apakah kalian sudah semuanya itu memahami tentang konversi satuan panjang. Ya, Ibu akan mengajarkan lagi soal ya, ini dia kalau dibagikan di kelompoknya GL. Jangan lupa ditulis nama, silakan dimulai dikerjakan. Semoga kelompok 5 sudah bisa ya di tes kedua ini ya. Dan memperoleh nilai yang bagus sama seperti kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Kita boleh pakai kotak-kotak ya. Coba. Baik. Kumpulkan di depan kelompoknya yang sudah selesai. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Jika kasih ke Fatih jauh di pengambilnya. Sudah kelompok 5? Belum, itu tunggu. Boleh, kalau semuanya sudah diambil. Iya, masih menunggu daftar ya. Masih menunggu daftar. Boleh diidam dulu. Berapa soal lagi daftar? Ya, semuanya sudah selesai. Hebat. Alhamdulillah, ya. Wah, sudah bagus-bagus semua nih. Sudah banyak yang betul ini. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Nilainya sudah lumayan bagus-bagus semua. Tapi jangan puas ya anak-anak, jangan puas dengan nilai yang sudah bagus. Tetaplah kalian dalam soal, tetap belajar di rumah, nggak bosan latihan soal. Matematika itu adalah pelajaran yang harus banyak berlatih soal. Ya, ibarat pisau ya Pak Dil ya, ya Hafid ya. Pisau kalau nggak biasa tajam atau tumpul? Tumpul. Pisau itu makin biasa makin tajam. Sama kalian. Kalian kalau makin banyak berlatih soal untuk matematika, maka akan menjadi lebih paham, kemudian lebih bisa menguasai. Artinya kalau kalian di rumah belajar lagi soal latihan tentang pengukuran panjang, artinya ke depan kalian gak akan kesulitan lagi cara mengkonversikan satuan panjang, baik dari kilometer ke meter, meter ke kilometer, ya. Apakah itu turun atau naik? Kalau kalian sudah banyak latihan di rumah dengan soal-soal latihan, ya saya ya, insya Allah kedepannya kalian tetap akan bisa menyelesaikan soal-soal yang sudah dibagikan. Baik, senang tidak hari ini? Kenapa senang? Dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru. Bosan nggak belajar matematika? Alhamdulillah, kalau tidak bosan. Satu yang harus kalian awali belajar matematika harus diawali dengan rasa suka dulu. Kalau sudah suka belajar matematika, ke depannya kalian akan lebih menyenangi. Tidak lagi bosan, tidak lagi takut. Ya. Kelompok 5, seneng nggak? Senang.
Bosan nggak? Tidak. Alhamdulillah ya. Berarti hari ini kita sudah belajar, kita sudah berlatih soal, baik berlatih secara kelompok maupun secara mandiri, dan hasilnya ternyata sudah banyak terlihat, sudah banyak yang mengalami perubahan karya yang lebih bagus. Tetap pertahankan yang bagus, yang belum bagus tetap latihan soal supaya tetap menjadi atau mendapat nilai yang bagus untuk matematika. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya, berdiri lagi. Ya, lagu Cinta Sempurna. Ya, tangan di samping kiri kanan. Boleh duduk semuanya. Tepuk semangat. Baik, seperti biasa, kalau kita mau pulang, ada yang namanya tepuk pulang sekolah. Tepuk pulang sekolah. Baik, 3. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Yes. Silakan pimpin doa secara Farida. Siap berdoa. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, tetap sehat, tetap semangat. Kita besok bertemu lagi di kelas yang sama dengan pelajaran yang berbeda. Besok karena hari ini Sabtu, kita libur, tapi ingat tetap latihan soal matematika ya di rumah ya, tentang pengukuran panjang. Baik, mulai dari kelompok 2. Pulang. Ayo, ibu yang di pintu. Ibu yang di pintu. Dia kelompok 1. Tepuk tangan dong. Boleh yang mau finger boleh. Ibu boleh tes kan, Bu? Boleh.
boleh tinggal kelompok saya. Kelompoknya Ida. Ada